Shalom, berjumpa lagi dengan saya, Handoko Suryanto. Kali ini kita akan belajar dari ucapan bahagia, bagian yang ketiga, yang terdapat di dalam Injil Matius, pasal yang ke-5, ayat yang ke-5. Saya akan bacakan satu ayat ini. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saya ulangi, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Rekan-rekan yang saya kasih di dalam Tuhan, bahwa di sini dikatakan kata lemah lembut. Kembali di sini, ini kita tidak berbicara tentang fisik ya. Orang yang lemah lembut itu orang yang mungkin lemah gemulai kayak seorang perempuan begitu ya, lemah lembut begitu. Yang jelas saya bukan orang yang lemah lembut. Kenapa? Karena saya orang yang tegas, orang yang suaranya besar begitu. Berbeda dengan kalau seorang perempuan dia mengatakan selamat pagi begitu, itu enak begitu. Beda dengan saya, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Ya, kesannya itu keras, kesannya itu tegas begitu. Tapi yang dimaksud dengan lemah lembut di sini bukan lemah lembut secara jasmani, ya. Tetapi maksudnya adalah kuat, orang yang kuat, tetapi dia mengontrol kekuatannya. Orang yang kuat, tetapi dia mengontrol kekuatannya. Itu yang dimaksud dengan lemah lembut. Tidak berarti harus orang yang suaranya lemah lembut atau tindakannya lemah lembut, bukan. Tetapi orang yang kuat, tetapi dia mengontrol kekuatannya. Mari kita akan lihat beberapa ayat firman Tuhan, ayat-ayat pendukung di dalam firman Tuhan. Yang pertama dikatakan Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut, kata Tuhan. Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Rekan-rekan yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus itu bukan orang yang lemah, tidak. Tetapi dia orang yang kuat, tetapi mengontrol kekuatannya. Itulah orang yang lemah lembut. Saya akan bacakan ayat lagi yang terdapat di dalam Injil Matius, pasal yang ke-21, ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut, mengendarai seekor keledai beban yang muda. Dikatakan seorang raja yang lemah lembut. Bagaimana seorang raja lemah lembut? Apakah raja itu harus berbicara lemah lembut seperti seorang perempuan? Oh tidak. Seorang raja yang lemah lembut itu adalah seorang yang memiliki kekuasaan besar. Bahkan kalau dia mengatakan tangkap dia, bunuh dia, maka orang itu akan ditangkap dan dibunuh. Kenapa? Karena dia memiliki kekuasaan yang besar. Kalau dia mengatakan serang negara itu, maka negara yang dituju itu pasti akan diserang oleh rakyatnya, oleh bala tentaranya. Tetapi raja yang lemah lembut itu adalah raja yang bisa mengontrol kekuatannya. Orang yang bisa mengontrol kekuatannya disebut dengan ucapan lemah lembut. Saya ingin membacakan ayat yang lain, yaitu terdapat di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-11. Mazmur 37 ayat yang ke-11 mengenai lemah lembut atau rendah hati. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang melimpah-limpah. Dikatakan demikian. Ayat lagi yaitu yang terdapat di dalam Sakaria, ya, kitab Sakaria. Sebentar saya cari. Sakaria pasal 9 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban muda.
Ya, ini adalah seorang raja yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Seperti Raja Daud tadi dikatakan bahwa dia itu orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, orang yang tidak sombong, orang yang memiliki kekuatan besar, tetapi dia bisa mengontrol akan kekuatannya. Ya, tidak dia orang yang lemah, tidak, tetapi orang yang kuat, tetapi dia bisa mengontrol kekuatannya. Dan sungguh luar biasa bagaimana seorang yang memiliki kekuatan besar, tapi bisa mengendalikan dirinya. Seorang yang memiliki kekuatan besar, tapi dia bisa mengontrol kekuatannya. Ya, karena dikatakan dalam firman Tuhan, orang yang lemah lembut itu akan memiliki bumi. He will inherit the earth. Ya, orang itu akan mendapatkan atau mewarisi negeri ini, mewarisi bumi ini. Itu janji daripada Tuhan. Tuhan ingin agar supaya kita memilikinya dengan cara bagaimana menjadi orang yang lemah lembut. Sekalipun kita kuat, tetapi kita bisa mengontrol akan kekuatan kita. Kiranya firman Tuhan dari ucapan bahagia yang ketiga ini bisa menginspirasi kita untuk tidak menjadi sombong. Ya, sekalipun kita kuat, tapi kita tidak menunjukkan kekuatan kita untuk keperluan untuk menjadi sombong. Wah, ini aku kaya, aku kuat, aku berani. Tidak begitu, tidak. Tetapi dia bisa mengontrol kekuatannya. Dan saya percaya pada saat kita bisa mengontrol kekuatan kita, maka bumi itu menjadi milik kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. God bless you.